Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magda Fikia dengan NIM 6661240 182 dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis IFAS, EFAS, dan matriks SWOT di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang pertama adalah gambaran umum tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten merupakan perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan di tingkat provinsi. Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu menjadikan layanan perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar masyarakat Banten yang cerdas, berakhlak, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten menyediakan layanan baca serta akses arsip fisik maupun digital bagi masyarakat. Yang kedua, ada analisis IFAS atau faktor internal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu sumber daya manusia, yaitu pustakawan dan arsiparis yang kompeten serta bersertifikasi. Yang kedua, adanya infrastruktur layanan modern seperti e-library, sistem arsip digital, dan ruang baca representatif. Yang ketiga, standar mutu layanan perpustakaan dan kearsipan sudah diterapkan. Yang keempat, jaringan kerjasama luas dengan sekolah, kampus, komunitas, dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, ketersediaan fasilitas layanan publik yang memadai, seperti perpustakaan digital, layanan mobil perpustakaan keliling, dan ruang layanan arsip. Yang kedua, ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama itu, sebagian indikator kinerja layanan belum terukur secara jelas. Yang kedua, publikasi layanan perpustakaan dan arsip digital masih kurang optimal. Yang ketiga, tata kelola digital dan sistem administrasi masih perlu peningkatan. Yang keempat, anggaran untuk pengembangan layanan dan digitalisasi masih terbatas. Dan yang terakhir, kesesuaian layanan arsip dengan kebutuhan masyarakat belum merata. Yang ketiga, ada analisis EFAS atau faktor eksternal. Dan yang pertama itu adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Yang kedua, adanya kerjasama dengan sekolah, kampus, komunitas literasi, dan dinas terkait. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital untuk layanan perpustakaan dan arsip. Yang keempat, adanya program hibah digitalisasi, peningkatan layanan perpustakaan, dan penguatan SDM dari Perpusnas, ANRI, dan lembaga internasional. Dan yang terakhir itu, adanya dukungan media lokal dan nasional untuk publikasi layanan literasi dan arsip. Lalu yang kedua itu ada threats atau ancaman. Yang pertama, adanya persaingan antar lembaga layanan digital seperti perpus online dan platform komersial. Yang kedua, ketergantungan pada pendanaan pemerintah yang fluktuatif. Yang ketiga, adanya perubahan kebijakan nasional terkait arsip dan layanan publik. Yang keempat, disrupsi teknologi terhadap pola baca dan layanan arsip. Dan yang terakhir, adanya risiko bencana kebakaran dan iklim ekstrim yang mengancam arsip fisik. Selanjutnya ada pembobotan IFAS. Yang pertama itu ada strength, di mana SDM pustakawan dan arsiparis kompeten serta bersertifikasi itu memiliki bobot 0,11 dengan rating 4 dan skor 0,44. Yang kedua, infrastruktur layanan modern, itu bobotnya 0,10 dengan rating 4 dan skor 0,40. Yang ketiga, standar mutu layanan perpustakaan dan kearsipan sudah diterapkan, bobotnya 0,09, ratingnya 3 dan skor 0,27. Yang keempat, jaringan kerjasama luas dengan sekolah, kampus, komunitas, dan lembaga pemerintah, bobotnya 0,10, ratingnya 3 dan skor 0,30. Yang kelima, ketersediaan fasilitas layanan publik yang memadai dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Jadi total strength-nya itu bobotnya 0,50 dan ratingnya 1,71. Yang kedua ada weakness. Yang pertama itu sebagian indikator kinerja belum terukur secara jelas dengan bobot 0,13, rating 2 dan skor 0,26. Yang kedua, publikasi layanan perpustakaan dan arsip digital masih kurang optimal, bobotnya 0,10, rating 2, skornya 0,20. Yang ketiga, tata kelola digital dan sistem administrasi masih perlu peningkatan untuk pelayanan, bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Yang keempat, anggaran pengembangan dan digitalisasi masih terbatas, bobotnya 0,08, ratingnya 2 dengan skor 0,16. Yang kelima, kesesuaian layanan arsip dengan kebutuhan masyarakat belum merata, bobotnya 0,09, skornya 2 dan ratingnya 0,18. Dengan total weaknesses bobot 0,50 dan rating 1, sehingga total IFAS strength weaknesses bobotnya 1 dan ratingnya 2,71. Yang selanjutnya itu ada pembobotan EFAS. Yang pertama itu opportunities, yaitu dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,60. Yang kedua, kerjasama dengan sekolah, kampus, komunitas literasi, dan dinas terkait, bobot 0,09, rating 3, dan skor 0,27. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital untuk layanan perpustakaan dan arsip dengan bobot 0,09, rating 3, dan skor 0,27. Yang keempat, program hibah peningkatan digitalisasi layanan perpustakaan dan penguatan SDM dari Perpusnas, ANRI, dan lembaga internasional dengan bobot 0,09, rating 3, dan skor 0,27. Yang kelima, dukungan media lokal dan nasional untuk publikasi layanan literasi dan arsip dengan bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Sehingga total opportunity bobotnya 0,50 dan skor 1,65. Yang kedua itu ada threats, di mana persaingan antar lembaga layanan digital itu bobotnya 0,13, ratingnya 2, skornya 0,26.
Yang kedua, ketergantungan pada pendanaan pemerintah yang fluktuatif, bobotnya 0,11, ratingnya 2, dan skor 0,22. Yang ketiga, perubahan kebijakan nasional terkait arsip dan layanan publik, bobotnya 0,10, ratingnya 2, dan skor 0,20. 4. Disrupsi teknologi terhadap pola baca dan layanan arsip, bobotnya 0,09, ratingnya 2, dan skor 0,18. Yang kelima, risiko bencana, kebakaran, dan iklim ekstrim yang mengancam arsip. Bobotnya 0,07, ratingnya 2, skornya 0,14, sehingga total treat bobotnya itu 0,15 dan ratingnya 1. Dengan total keseluruhan skor EVAS Opportunity Treat bobotnya 1 dan skornya 2,65. Selanjutnya ada kuadran matriks SWOT di mana IVAS berada di sumbu X dengan total skor 2,71 dan EVAS berada di sumbu Y dengan total skor 2,65. Jadi posisi dari kuadran matriks SWOT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berada di kuadran 1 atau growth. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang pertama itu ada strategi WO atau Witness Opportunity. Yang pertama itu perbaiki promosi layanan digital, bentuk tim humas untuk membuat konten literasi, highlight koleksi, dan kegiatan, serta membangun branding Perpuska Banten di media sosial dan website. Yang kedua itu tingkatkan kemampuan TI pegawai. Adakan pelatihan internal, workshop berkala, dan pendampingan teknis oleh perguruan tinggi atau Perpusnas agar pegawai mampu mengelola layanan digital secara optimal. Yang ketiga itu memperbaiki infrastruktur TI melalui kerjasama pihak ketiga. Yang keempat, mengajak vendor teknologi atau universitas untuk menyediakan perangkat komputer, scanner arsip, server, dan jaringan internet yang stabil. Yang kelima, fasilitasi kolaborasi dengan pihak eksternal untuk digitalisasi arsip. Dan kembangkan modul pelatihan internal berkelanjutan bagi pegawai. Yang kedua ada strategi WT atau Witness Treat. Yang pertama itu perbarui SOP layanan agar sesuai kebutuhan digital termasuk alur layanan online dan prosedur keamanan data. Yang kedua, lakukan audit internal dan pengawasan digital untuk menjaga efisiensi anggaran dan keamanan arsip. Yang ketiga, tingkatkan literasi digital pegawai melalui pelatihan keamanan cyber, manajemen password, dan simulasi insiden. Yang keempat, modernisasi sistem arsip dengan migrasi arsip fisik ke digital, perawatan perangkat, dan dukungan teknis rutin. Yang kelima, bentuk tim kesiapsiagaan bencana untuk mengantisipasi risiko lingkungan dan gangguan operasional. Dan yang terakhir, bangun budaya kerja profesional dan disiplin melalui latihan tanggung jawab, pelayanan, dan kerjasama tim. Yang selanjutnya ada implementasi strategi atau prinsip oleh Fred and David tahun 2011. Yang pertama itu ada perumusan strategi atau strategy formulation. Menurut David, perumusan strategi dilakukan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, serta menganalisis faktor internal dan eksternal. Analisis ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian menjadi dasar penyusunan strategi seperti SO, ST, WO, dan WT. Dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, tahap ini terlihat dari pemetaan kekuatan seperti kompetensi SDM dan infrastruktur digital, identifikasi kelemahan seperti keterbatasan anggaran, pemanfaatan peluang seperti dukungan pemerintah dan teknologi digital, serta pengenalan ancaman seperti persaingan layanan digital dan fluktuasi pendanaan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan strategi atau strategy implementation. David menegaskan bahwa strategi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui alokasi sumber daya, kebijakan operasional, dan program kerja. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, implementasi strategi tampak melalui pembentukan tim digitalisasi, pelatihan peningkatan kompetensi SDM, kerjasama dengan sekolah dan komunitas literasi, penguatan kehumasan digital, serta pengembangan sarana teknologi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa strategi telah diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang ketiga ada evaluasi strategi. Menurut David, strategi perlu dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan indikator kinerja, pengawasan pelaksanaan program, dan tindakan korektif. Dalam konteks layanan perpustakaan dan kearsipan, evaluasi tampak dari kebutuhan penyempurnaan indikator kinerja, pelaksanaan audit dan pembaruan SOP, serta monitoring terhadap program digitalisasi, peningkatan SDM, dan publikasi layanan. Proses ini memastikan layanan terus meningkat dan tetap relevan. Yang terakhir ada analisis balance scorecard. Yang pertama itu finansial dengan presentase 82%, memiliki fokus pada efisiensi anggaran, optimalisasi biaya layanan, dan peningkatan nilai layanan publik. Dengan KPIs, 1. Realisasi anggaran, 2. Efisiensi biaya operasional, 3. Penghematan dari digitalisasi arsip dan koleksi, dan yang keempat, rasio biaya per pengguna. Yang kedua, customer dengan presentase 90%, memiliki fokus pada kepuasan masyarakat, peningkatan akses layanan, dan pengalaman pengunjung. Dengan KPIs, yang pertama, indeks kepuasan masyarakat atau IKM, yang kedua, jumlah pengunjung perpustakaan baik fisik maupun digital, yang ketiga jumlah permintaan arsip yang dilayani, 4 tingkat pengaduan pelayanan, dan yang kelima kecepatan pelayanan arsip. Lalu yang ketiga ada internal dengan presentase 84%, berfokus pada efektivitas proses layanan, percepatan digitalisasi, dan standarisasi pengelolaan arsip. Dengan KPI S1, presentase arsip terdigitalisasi, 2 akurasi pendataan koleksi dan arsip, 3 waktu proses layanan buku dan arsip, 4 zero loss record, dan yang kelima kepatuhan standar penyimpanan arsip.
Lalu yang terakhir atau yang keempat ada learn and growth dengan presentase 87%, berfokus pada peningkatan kompetensi SDM, budaya kerja pelayanan publik, dan penggunaan teknologi. Dengan KPIs yang pertama, jumlah pelatihan pegawai, 2 adopsi teknologi baru, 3 jumlah inovasi layanan, dan yang terakhir itu sistem manajemen pengetahuan.